Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febia Rosima dengan NPM 227531102 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan Git untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, di sini saya sudah menyiapkan folder dan juga satu file untuk saya push di Git. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita klik kanan, kemudian show more option. Nah, di sini kan karena saya sudah menginstal Git-nya, jadi di sini sudah tertera open Git bash here. Kita klik. Jadi kalau untuk teman-teman belum menginstal Git, teman-teman bisa install di browser. Ketikkan saja download Git bash. Teman-teman bisa pilih pilihan yang pertama, klik. Nah, di sini tertera beberapa pilihan untuk kita download. Nah, karena di sini saya memakai Windows, jadi saya pilih yang Windows. Kita klik saja. Di sini ada pilihannya juga untuk tipe laptop kita. Jadi di sini untuk tipe laptop saya itu 64 bit. Karena saya sudah mendownload, sudah saya install juga, saya bisa langsung pakai. Kalian cukup mengklik ini, kemudian untuk penginstalannya nanti tidak susah. Kalian cuma bisa klik next saja hingga softwarenya terinstall. Oke, kita balik lagi ke filenya atau Gitnya. Oke, jadi yang pertama itu kita ketikkan git init. Nah, di sini artinya kita membuat repository baru yang bernama .git. Nanti di sini akan muncul ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ternyata nggak keluar atau filenya tidak terdeteksi, itu bisa teman-teman atur dengan mengklik view, kemudian show. Nah, untuk hidden item itu di tanda checklist, karena kalau kita nggak checklist, sebenarnya filenya ada, cuman dia jadi tersembunyi atau nggak bisa kita lihat. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, di sini saya akan memberitahu itu ada 3 yang perlu kita ketahui. Pada Git itu memiliki 3 step. Yang pertama modify, kedua staged, yang ketiga ada commit. Nah, modify sendiri adalah saat kita menambah, mengubah, atau menghapus sebuah file atau project. Kemudian staged yaitu saat kita akan menyimpan sebuah file atau project kita ke dalam repository. Dan yang terakhir ada commit, yaitu ketika kita sudah mengcommit proyek atau file yang kita tambahkan. Nah, ada juga yang namanya tree section. Tree section itu adalah tempatnya Git itu. Yang pertama ada working directory, kedua ada staging area, yang ketiga ada yang namanya repository. Nah, yang pertama working directory itu adalah ketika file atau objek yang kita masukkan itu belum tersimpan secara permanen di repository, jadi masih dalam working directory. Kemudian yang kedua ada yang namanya staging area, yaitu ketika kita akan menyimpan atau save permanen sebuah file atau project yang kita tambahkan ke dalam Git. Yang terakhir itu ada yang namanya repository, itu ketika kita telah mengupload atau mengpush semua file yang telah
kita tambahkan ke staging area. Nah, di sini kan saya sudah mengetikkan yang namanya git init. Dan di sini juga sudah muncul repository.git. Kemudian sekarang kita ketikkan git status. Nah, di sini yang disebut dengan working directory, karena filenya sendiri belum masuk ke staging area, yaitu masih ke working directory. Dia masih di luar. Istilahnya itu menunjukkan bahwa masih ada satu file yang ditambahkan tapi belum tersimpan secara permanen di staging area. Kemudian kita akan ketikkan yang namanya git add untuk menambahkan apa yang akan kita commit ke dalam repository. Jadi kita klikkan git add index.html. Ini untuk satu file, atau teman-teman juga bisa kalau misalnya filenya banyak, itu cukup mengklikkan git add titik. Nah, jika sudah, di sini kan tidak tertera bahwa ada kesalahan. Kita langsung ketikkan lagi yang namanya git status. Oke, jadi di sini bisa kita lihat on branch master no committed, tertera bahwa ada satu file baru yang masuk ke dalam git. Jadi ini dinamakan sudah masuk ke dalam staging area. Namun ini belum tercommit karena masih dalam staging area. Kemudian kita akan menambahkan ke repository. Kita cukup lakukan dengan perintah git commit min m, kemudian first commit. Jadi seperti ini teman-teman, git commit min m buka kurung first commit tutup kurung, enter. Nah, di sini keterangannya maksudnya sudah bersih. Di staging area sudah tidak ada file lagi karena file tersebut sudah terupload ke repository. Untuk melihat versi atau snapshot yang telah kita lakukan, kita menggunakan perintah git log. Nah, di sini telah terlihat set master commit. Ini yang namanya base atau hash. Kemudian author kita bisa melihat siapa yang mengeditnya. Di sini nama saya sendiri dengan waktu, jam, dan tanggal. Kemudian di sini juga tertera yang kita ketikkan tadi first commit. Nanti jika ada perubahan-perubahan selanjutnya, dia juga akan berubah menjadi first commit atau to commit dan selanjutnya. Ada juga beberapa hal yang kita lakukan lagi pada git, misalnya menghapus file atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya saya akan melakukan tutorial bagaimana caranya mempush suatu file atau project ke dalam sebuah repository yang ada pada GitHub-nya. Ini kita close dulu. Kita ke browser. Oke, kita masuk dulu ya.
Salah. Kita lihat email dulu. Ini 1, 7. Ya. Oke. Di sini saya sudah masuk ke akun GitHub saya. Kita ke menu profile. Sekarang ke repository. Nah, karena saya setelah mencoba-coba, di sini sudah ada satu repository. Jadi kan sekarang kita akan membuat yang namanya repository baru. Kita klik new. Nah, di sini kita bisa buat namanya yang kita inginkan. Tapi di sini saya akan kasih nama first GitHub. Kemudian di public kita klik create repository. Oke, di sini kita mendapatkan link repository. Kemudian ada 2 cara untuk mempush repository kita ke dalam GitHub. Jadi kita pilih saja salah satu. Nah, di sini kita buat lagi, misalnya foldernya bernama tutorial. Kita klik kanan. Oh, kita close dulu yang ini. Git Bezier. Maaf, sekarang kita buat satu file. Oke. Kemudian seperti tadi kita klik kanan, show, open Git Bezier. Oke. Yang pertama kita ikuti saja yang pertama ini. Kita ketikkan Nah, di sini sama seperti tadi akan keluar repository yang namanya .git atau foldernya. Nah, yang kedua git add, seperti yang tadi sama.
git add kemudian ketikkan git commit min m commit pertama. Ini kita mengikuti yang ini, git commit min m dalam kurung first commit. Oke, kita enter. Tidak ada yang jadi di sini tidak ada suatu peringatan kesalahan seperti yang pertama tadi. Jadi kalau ini tuh git init ini masih di dalam yang namanya working directory. Kemudian yang git add itu sudah masuk ke staging area. Lalu kita kan sudah melakukan commit, itu masuk ke dalam repository. Kemudian kita akan ikuti saja yang ini. Kita ketikkan git bench and main. Oh sorry, typo, git branch. Oke, maaf tadi typo. Kemudian kita lanjut git remote add origin. Nah, untuk ini kita copy saja. Ini bertujuan agar kita bisa melakukan perubahan di user yang lainnya. Oke. Enter. Kemudian git push min u origin main. Proses. Di sini sudah berhasil. Kemudian kita ke browser lagi, kita ke profile kita lagi. Repositorinya, maaf sinyalnya agak susah. Nah, di sini kita sudah berhasil mempush repositori yang kita buat. Kita klik. Nah, di sini tertera bahwa commit pertama index HTML. Karena txt kita belum mengubah ekstensinya. Ini file yang kita buat tadi, tertera commit pertama. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini untuk tutorial repository atau mempush sebuah repository ke dalam GitHub. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.